Ditampilkan pada suatu hari yang gelap di tengah hutan yang tak jauh dari desa yang bernama Dikanka, dua orang penjahat sedang bersantai dan makan bersama sembari mengeluhkan penghasilan mereka belakangan ini yang sangat-sangat kurang. Mereka pun berencana untuk mencari desa baru sebagai sasaran dan tak lama kemudian seorang rekan datang membawa kabar buruk tentang kegagalan, tapi sebagai hiburan dia membawa seorang wanita untuk dijahati. Mohon maaf tidak bisa saya tampilkan sepenuhnya, tapi di tengah-tengah kejahatan itu, sesosok penunggang misterius datang dan menghabisi ketiga penjahat. Sepertinya dia bukan penyelamat karena si wanita malang juga dihabisi, tapi dengan cara yang aneh. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu semakin lama kebenaran disembunyikan, maka semakin besar luka yang muncul saat semuanya terbongkar. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Gogol na Chalo, sebuah film yang rilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Egor Baranov, serta dibintangi oleh para aktor ura yang tentu berpengalaman dalam bidangnya. Baik, tidak usah berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Adegan menampilkan Saint Petersburg 1829 di sebuah rumah bangsawan. Seorang perwira polisi Kovleski sedang melakukan penyidikan bersama seorang asisten bernama Nikolai Vasilevich atau terkadang disapa Gogol. Setelah beberapa jam, Kovleski mengalami kebuntuan, jadi mereka mendatangkan seorang detektif swasta yang cukup terkenal dan sering menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan bernama Yakov Petrovich. Baru beberapa saat melihat Yakov, Nikolai langsung tumbang. Namun menurut Kovleski, itu semacam penyakit Nikolai yang sering kambuh, jadi sebaiknya diabaikan saja. Kemudian Yakov segera memeriksa jasad korban dan diketahui bernama Otoshnikaya menikah dengan seorang bangsawan bernama Karenin, dan si bangsawan punya koneksi dengan pemerintah. Jadi Yakov datang khusus untuk menyelidiki atas perintah gubernur agar kasus ini segera dibongkar. Dengan petunjuk-petunjuk tersebut, Kovleski yang ingin menjaga nama baik menjelaskan hipotesanya bahwa Otoshnikaya dibunuh dengan tujuan untuk merampok harta, jadi segera akan diadakan razia di pasar-pasar untuk mengamankan orang-orang yang menjual barang mewah. Namun Nikolai segera memotong lirih, sang pembunuh adalah orang dekat berdasarkan tulisan yang dengan tidak sengaja ia tulis. Petunjuknya adalah nama seekor kuda, Vulkan, anak domba, dan salib. Dengan petunjuk-petunjuk tersebut, dipanggillah Ivan, seorang kusir keluarga si bangsawan. Ivan mengaku bahwa dirinya baru saja dibaptis sehingga memiliki kalung salib yang benar-benar sesuai dengan bekas luka di telapak tangan korban. Selain itu, perasaan cinta membuat Ivan tidak sanggup lagi berbohong dan akhirnya Ivan mengaku bahwa ia telah menghabisi korban. Jadi ceritanya, Ivan dan Otoshnikaya adalah pasangan suami istri yang bercerai karena masalah ekonomi. Lalu Otoshnikaya menikah dengan Karenin, tapi karena Otoshnikaya menderita, jadi ia memohon kepada Ivan agar mengakhiri penderitaan tersebut. Sementara anak domba adalah panggilan sayang dari Ivan kepada Otoshnikaya. Yakov memuji kerja Nikolai meskipun agak aneh, dan Yakov meminta Nikolai untuk mencatat semuanya. Saat pamit, Yakov sempat berbincang dengan Kovleski, di mana pada momen ini sang perwira menjelaskan kebiasaan unik Nikolai yang acap kali pingsan jika menangani kasus pembunuhan saja, dan saat sadar ia sudah menulis sesuatu yang aneh, sementara untuk kasus-kasus yang lain tidak. Malam harinya, Nikolai dan asisten pribadinya Jakim mendatangi sebuah toko buku untuk membeli karya dari Tuan Alov. Tidak hanya satu atau dua, tapi memborong semua karya Alov di toko itu. Terungkap bahwa Alov sebenarnya nama pena Nikolai, dan setibanya di rumah, buku-buku itu dibakar. Jakim yang kesal menyindir Nikolai yang membuang-buang uang untuk mencetak buku lalu membakarnya. Nikolai marah mengancam akan menjual Jakim lalu membelinya lagi. Namun menurut Jakim itu tidak mungkin karena Nikolai sudah jatuh miskin. Malam itu Nikolai bermimpi aneh dan melihat seorang gadis cantik yang menaiki kuda.
Pagi harinya, Yakov datang dan menemukan Nikolai tertidur dengan kondisi berantakan. Yakov sedikit menyindir tentang buku Nikolai, lalu mengungkapkan tujuannya datang adalah untuk berterima kasih atas kerjasamanya dan mengucapkan selamat berpisah karena akan menyelidiki kasus di luar kota. Ya, Yakov akan pergi ke provinsi Poltava dan pria itu meyakini bahwa ini akan menjadi penyelidikan yang paling menarik sepanjang karirnya. Tertarik, Nikolai pun menawarkan diri untuk menjadi penulis meskipun perjalanan ke sana akan sangat tidak nyaman. Meskipun harus menetap sementara di desa, Nikolai tetap bersikeras ingin ikut. Akhirnya Yakov setuju. Dalam perjalanan dia menjelaskan bahwa penyelidikan ini adalah tentang 3 jenazah gadis yang diduga meninggal karena dibunuh. Mungkin ini akan terus berlanjut dan sepertinya bernuansa ritual karena penduduk desa setempat, mohon maaf, pendidikannya rendah, jadi gampang percaya tahayul. Bahkan saat ini sudah beredar gosip tentang makhluk goib. Tentunya Yakov tidak percaya dan bertekad akan segera menangkap pembunuh atau para pembunuh itu. Setelah bangun tidur, tibalah mereka dan mendadak Nikolai melihat seorang wanita cantik berkuda seperti dalam mimpi. Masuk ke desa dan setelah memperkenalkan diri, Yakov segera kecewa karena kepala polisi setempat, Bink, mengatakan bahwa jenazah korban telah dimakamkan padahal sebelumnya sudah diperingatkan agar diletakkan di atas es. Menurut Bink, banyak yang menentang permintaan Yakov. Salah satunya adalah pendeta yang mengatakan bahwa tindakan tidak mengubur mayat itu sangat bertentangan dengan ajaran agama. Namun Yakov menegaskan jika ingin kasus ini diselesaikan, maka jasad korban harus dikeluarkan dari makam. Selanjutnya Nikolai dan Yakov serta Jakim menemui seorang wanita pemilik penginapan untuk ditunjukkan kamar-kamar. Dan pada momen ini, Nikolai menemukan siput pada jendela. Karena tidak suka, Nikolai pun menyingkirkannya. Beberapa waktu kemudian, Nikolai dan Yakov makan bersama sembari memperhatikan sketsa kondisi korban ketika ditemukan. Yakov lalu menceritakan bahwa ini bukanlah kasus baru tentang tumbal atau persembahan karena Yakov pernah menemukan yang jauh lebih parah. Setelah makanan dihabiskan dan kuburan digali, saatnya melakukan otopsi. Tak lama kemudian, diketahui bahwa ada sayatan kecil yang dibuat dengan benda tajam. Sayatan tersebut dangkal, jadi jelas bukan penyebab kematian. Lebih lanjut, Yakov menjelaskan bahwa aorta korban terputus, yang mana jelas dilakukan oleh seorang profesional, seorang dokter atau tukang jagal mungkin. Nikolai memang tidak pingsan, tapi kondisinya sangat tidak baik sehingga izin pamit untuk mencuci muka, berharap bisa mendapatkan kesegaran kembali. Namun, saat terbangun, Nikolai menemukan seorang wanita cantik yang sangat mirip seperti dalam mimpi. Si wanita menjelaskan bahwa kereta kuda mereka secara tidak sengaja menabrak Nikolai sehingga dibawa ke kediaman mereka. Tak lama kemudian, seorang bangsawan bernama Alexei datang. Jadi Alexei meminta maaf atas insiden yang terjadi, lalu memperkenalkan si wanita cantik yang adalah istrinya bernama Eliza. Mereka kemudian makan bersama dan berbincang-bincang tentang pembunuhan yang berbau-bau tahayul. Alexei juga menceritakan asal-usul yang ternyata dari kota. Keberadaan Alexei dan sang istri di sini adalah karena manor warisan dari sang paman. Awalnya mereka datang ke desa itu dengan tujuan mengurus kepemilikan, tapi ternyata mereka malah betah dan memutuskan untuk tinggal lebih lama. Tiba-tiba Eliza merasa tidak enak badan, yang mana menurut Alexei itu adalah penyakit biasa dan obatnya pun sudah disediakan. Eliza kemudian naik ke kamarnya, sementara tokoh utama kita memutuskan kembali ke desa dan sang bangsawan berbaik hati meminjamkan kuda meskipun Nikolai tidak begitu mahir dalam menunggangi. Beberapa waktu kemudian, saat berkuda meninggalkan manor, tiba-tiba saja Nikolai melihat penunggang hitam di kejauhan di antara pepohonan. Tentu saja Nikolai memacu kudanya agar berlari sekencang mungkin sampai-sampai tidak menyadari ada kincir angin di depan dan seorang wanita bernama Oksana menghampiri, mengaku sebagai anak tukang giling. Nikolai menceritakan apa yang dialami, tapi menurut Oksana tidak ada yang mengejar Nikolai. Selanjutnya, Oksana mengajak Nikolai menghangatkan diri, minum teh maksudnya. Di mana pada momen ini, Nikolai menceritakan tentang penyelidikannya. Menurut Oksana, ada lebih dari 3 wanita yang telah menjadi korban dan tiba-tiba saja tokoh utama kita pingsan.
Keesokannya, Nikolai terbangun tanpa mengenakan alas kaki. Saat sarapan, ia menceritakan semuanya kepada Yakov, termasuk tentang penggilingan dengan kincir angin. Namun, kata pemilik hotel, Gana, tempat itu sudah lama tidak ada. Yakov setuju bahwa ini benar-benar aneh, tapi terkadang perbedaan mimpi dan kenyataan bisa jadi tipis. Bagi penulis itu baik, tapi untuk penyelidikan itu harus diperiksa kembali. Ya, mereka pun menuju ke lokasi yang dimaksud, dan benar saja seperti yang dikatakan Gana, hanya reruntuhan yang ada di sana. Tapi Nikolai tetap bersikeras bertemu dengan seorang gadis, dan di saat yang sama asisten Bink, Tesak, menemukan mantel Nikolai. Pria itu juga menceritakan tentang Oksana yang ternyata telah meninggal dunia 30 tahun yang lalu, diduga karena tenggelam, dan itu membuat ayah Oksana mengakhiri segalanya, sementara ibu tiri Oksana pergi entah kemana. Lebih lanjut, Tesak menjelaskan bahwa 30 tahun yang lalu, kasus yang sama pernah terjadi, ada banyak gadis yang hilang secara misterius. Yakov memarahi Bink, menuduhnya menutup-nutupi kasus, namun Bink memiliki alasan karena ia tidak mau penduduk desa mengait-ngaitkan ini dengan sesuatu yang goib, seperti iblis, hantu, dan hal-hal gelap lainnya. Dari sana, Nikolai merasa bersalah dan berniat ingin mendatangkan dokter dari kota untuk menyembuhkan sakit kepalanya. Namun Yakov melarang karena menganggap sakit kepala Nikolai adalah mukjizat yang bisa membuat mereka lebih dekat dengan si pembunuh. Di saat yang sama, Eliza datang menghampiri, mengungkapkan kekhawatirannya karena kuda yang dipinjamkan ke Nikolai kembali dalam keadaan terluka. Kini Eliza terlihat lega, dan ketika hendak diperkenalkan dengan Yakov, sang detektif kondang itu malah pergi begitu saja. Beberapa waktu kemudian, Nikolai dan Eliza menghabiskan waktu berdua membicarakan tentang syair-syair puisi. Terungkap bahwa Eliza dan Alexei seringkali menghabiskan waktu membaca buku, dan salah satu favorit mereka adalah karya Alov. Ya, Eliza mengetahui bahwa Alov sebenarnya adalah Nikolai, dan betapa kecewanya wanita itu ketika mengetahui bahwa baru-baru ini Nikolai membakar semua karyanya. Eliza pun kemudian memohon agar Nikolai tidak melakukannya lagi, serta berharap Nikolai bisa mendapatkan inspirasi selamat tinggal di desa ini. Sebuah percakapan yang manis, meskipun Nikolai tahu Eliza sudah memiliki suami. Dia menceritakan hal ini kepada Jakim, yang mana ditanggapi Jakim dengan cerita-cerita dewasa, dan itu membuat Nikolai merasa jijik. Tiba-tiba saja tokoh utama kita melihat sesuatu yang aneh pada dinding, seperti bingkai tapi kosong. Lalu ketika tertidur, Nikolai mengalami mimpi aneh. Ia didatangi oleh Oksana dan beberapa wanita lain yang dikatakan adalah korban dari penunggang hitam. Oksana mengungkapkan kekerasan yang dilakukan ibu tiri terhadapnya, lalu meminta Nikolai menangkap penunggang hitam, dan sebagai gantinya Oksana akan memberikan petunjuk tentang sang ibu tiri, yaitu pemilik penginapan Gana. Nikolai pun terbangun, menemukan siput di atas dadanya, dan selain itu Nikolai mendapati kakinya kotor seperti baru saja berjalan tanpa alas. Beberapa waktu kemudian, bersama-sama Yakov, Nikolai kembali mendatangi tempat penggilingan tua. Sama seperti kemarin, tidak ada apapun di sana. Sampai akhirnya Yakov memeriksa semak-semak dan menemukan lengan. Ini sesuai dengan cerita Nikolai, dan mereka pun segera kembali ke kota, melihat Gana dalam kondisi lengan kanannya buntung. Nikolai pun mengejar, sementara Yakov menghadang dari sisi arah lain. Ketika terpojok, Gana mengatakan bahwa Nikolai dan kekuatannya lah yang jadi masalah, sehingga ingin membunuh tokoh utama kita. Yakov hendak membantu tapi dihempaskan begitu saja, dan di saat-saat terakhir, Nikolai selamat, begitu pula dengan Yakov. Mereka berdua sangat berterima kasih kepada Bink, lalu mulai menggeledah gudang Gana, dan di sana mereka menemukan bermacam-macam ramuan sihir serta sebuah simbol pada dinding yang menurut Bink itu adalah simbol yang sama yang ditinggalkan si pembunuh setelah menghabisi para wanita. Malam harinya, Bink mengajak Nikolai dan Yakov makan bersama dengan maksud merayakan, namun Yakov tidak begitu bersemangat karena masih ada yang janggal. Dan karena menurut Bink kasusnya sudah tuntas, maka Yakov dan Nikolai pun memutuskan akan kembali ke kota besok pagi. Tak lama kemudian, setibanya di kamar, Nikolai dihampiri oleh Eliza yang ingin mengucapkan salam perpisahan, tapi dengan cara yang sedikit berlebihan, sehingga tidak mungkin saya tampilkan.
Tiba-tiba saja Nikolai terbangun seolah semua yang baru saja terjadi adalah mimpi. Nikolai pun segera menyadari bahwa terjadi kebakaran yang tak jauh dari penginapan sehingga segera bergegas menuju ke sana dan ternyata di tengah-tengah kebakaran itu sedang terjadi pertarungan antara Yakov dan penunggang hitam dan sayangnya itu membuat Yakov tewas. Keesokan paginya, jasad Yakov diletakkan di dalam peti agar Nikolai bisa membawanya kembali ke kota. Karena menurut Bing, sebaik-baiknya pemakaman adalah yang dekat dengan tempat tinggal dan keluarga. Nikolai setuju akan hal itu, tapi menolak kembali mengantar jenazah tersebut. Nikolai bertekad untuk menyelesaikan pekerjaan Yakov karena yakin bahwa pembunuh sebenarnya masih berkeliaran di luar sana. Dan selain itu, Nikolai berharap Bing mau mendampingi. Sementara itu di tempat lain, di lokasi misterius, terlihat penunggang hitam membangkitkan jasad Gana. Gana menceritakan tentang Nikolai yang merepotkan karena memiliki kekuatan tak terjelaskan. Namun penunggang hitam tidak peduli dan langsung menghukum Gana. Adegan berpindah menampilkan beberapa malam kemudian, masih di desa yang sama. Seorang pria pergi meninggalkan sang istri di rumah sendirian tanpa mengetahui ada pria lain yang bertamu malam-malam. Ya, terungkap bahwa si istri, Kafronya, berselingkuh dengan si pria tamu malam-malam Popovich. Ketika sedang asik berduaan, tiba-tiba saja dia menggedor pintu dengan paksa seolah ada yang melakukan penggerebekan. Namun ketika Kafronya keluar, tidak ada siapa-siapa dan hanya ada pakaian berwarna merah di depan pintu. Menurut Popovich, meskipun itu ulah orang iseng, tapi mungkin perselingkuhan mereka telah diketahui, dan itu membuat Popovich panik. Lalu tiba-tiba saja lilin menyala dan mengeluarkan asap hijau, dan keesokan harinya, Nikolai datang ke kantor polisi setelah mengetahui tentang pembunuhan. Bing menjelaskan bahwa Kafronya ditemukan tewas dengan luka sayatan dan pada dinding tungku ditemukan simbol, sama dengan simbol yang ditinggalkan oleh penunggang hitam. Ketika diinterogasi, Popovich menjelaskan bahwa itu adalah svitka, tanda yang ditinggalkan iblis atas dosa-dosa yang pernah dilakukan manusia. Dan kali ini adalah dosa istri tak setia. Nikolai menanyakan seberapa yakin Bing bahwa Popovich adalah penunggang hitam. Sebagai respon, Bing menegaskan bahwa mencari tahu siapa pembunuh adalah urusan Nikolai, sementara Bing hanya bertugas memenjarakan. Nikolai pun setuju dan pertama-tama dia akan memeriksa TKP, yaitu rumah Kafronya, dan mengungkapkan membutuhkan seorang pelukis sketsa. Sementara itu di tempat lain ditampilkan seorang gadis bernama Paraska yang merupakan anak Kafronya sedang mencuci di tepi sungai dan tiba-tiba saja kembali ke tokoh utama kita yang tiba di tempat pandai besi Vakula ditemani oleh Tesak. Dialah orang yang paling ahli dalam urusan gambar menggambar. Terbukti dari beberapa tiang di sana yang terdapat gambar-gambar. Vakula menerangkan bahwa menggambar adalah urusan masa lalu yang tak ingin dilakukan lagi. Dia bahkan meminta Nikolai untuk mundur karena tidak mungkin bisa menangkap makhluk gaib. Namun tiba-tiba saja Putri Vakula keluar untuk menyapa dan tidak ada salahnya. Nikolai memanfaatkan momen ini untuk mengingatkan bahwa jika penunggang hitam terus dibiarkan berkeliaran, maka bukannya tidak mungkin suatu hari nanti makhluk itu datang untuk menjemput Putri Vakula. Beberapa waktu kemudian, kelompok Nikolai tiba di rumah Kafronya. Di sana sedang dilakukan doa bersama sebelum mengubur jenazah. Bing meminta agar pendeta menghentikan karena penyidikan akan dilakukan. Suami Kafronya, Solopi, menjelaskan semuanya, mulai dari posisi jenazah ketika ditemukan, lalu juga menjelaskan lokasi Solopi ketika pembunuhan terjadi, yaitu di bar bersama Gritsko, calon suami Paraska. Selanjutnya Nikolai memeriksa svitka. Sebenarnya simbol itu sudah ditutup, tapi untung Vakula datang menawarkan bantuan untuk mengembalikan simbol tersebut menggunakan cuka. Saat melihat simbol tersebut, tiba-tiba saja Nikolai pingsan dan muncullah beberapa kilasan sembari menggambar pohon. Meskipun jelek, tapi gambar itu menjadi petunjuk kuat, yang mana menurut Jakim itu adalah pohon linden yang sering digunakan anak-anak untuk berteduh.
Tak lama kemudian, Nikolai meminta Bing agar menggeledah rumah Solopi karena svitka yang ditemukan di sana terbalik, yang artinya penunggang hitam tidak ada hubungannya dengan pembunuhan ini. Lagi pula, penunggang hitam hanya menculik para gadis. Bersamaan dengan itu, Teska menemukan barang bukti, baju merah, pisau, dan lilin. Jadi segera Solopi diseret ke kantor polisi. Di sana Solopi masih bersikeras bahwa saat kejadian dia berada di bar bersama Gritsko. Namun Bing tidak percaya dan mengancam akan menangkap Gritsko karena melindungi tersangka sehingga pesta pernikahan tidak akan terjadi. Mendengar hal itu, Solopi akhirnya mengaku bahwa dirinya lah yang membunuh Kofronya karena mengetahui perselingkuhan. Solopi bersyukur Paraska sedang pergi bersama teman sehingga tidak menyaksikan kejadian terkutuk itu. Meskipun demikian, Nikolai masih ragu, apalagi ketika menyentuh lilin muncul kilasan-kilasan. Akhirnya dia memohon kepada Bing agar diizinkan untuk melakukan otopsi dengan bantuan dokter dari kota. Beberapa waktu kemudian, Tesak datang membawa seorang dokter dalam keadaan tidur. Dokter itu bernama Leopold dan Tesak menjelaskan bahwa untuk membuat dokter tetap terjaga harus diberikan minuman. Tak lama kemudian, otopsi dimulai dan seperti biasa, Nikolai mulai merasa tidak enak badan sehingga Leopold mengajaknya minum bersama. Dari hasil otopsi, diketahui bahwa Kofronya tewas akibat serangan jantung. Kemudian Nikolai dan Leopold berbincang-bincang tentang latar belakang mereka dan diketahui bahwa Leopold merupakan lulusan terbaik di universitasnya. Setelah itu, keduanya pun meninggalkan ruang otopsi dalam kondisi mabuk. Keduanya terpisah dan akibat mabuk berat, Nikolai pun sempat tumbang. Tapi kilasan ingatan tentang Eliza segera menyadarkan dan Nikolai pun bergegas ke Manor. Di sana, tokoh utama kita bertemu dengan Eliza yang sedang membaca salah satu karya Nikolai. Tanpa basa-basi, Nikolai menanyakan tentang kunjungan 2 malam lalu. Namun Eliza mengatakan itu tidak mungkin karena perbuatan tersebut tidak etis bagi seorang wanita, apalagi yang sudah bersuami. Mereka kemudian membicarakan tentang buku-buku karya Nikolai dan pengalaman Nikolai yang menerima hinaan dari para kritikus. Tiba-tiba lilin di ruangan itu padam dan ketika dinyalakan kembali, Nikolai teringat akan lilin yang dibawanya sehingga segera bergegas pergi. Sementara itu, Paraska kembali diganggu oleh penampakan sang ibu. Kali ini bahkan kakinya sempat ditangkap dan di saat yang sama, tokoh utama kita juga melihat penampakan yang tidak asing yang ternyata adalah Yakov. Lalu tiba-tiba saja ia ditabrak oleh Paraska dan keduanya sama-sama melarikan diri dari penunggang hitam. Yakov Petrovich! Setelah berhasil lolos, Nikolai dan Paraska secara tidak sengaja bertemu dengan Gritsko. Besok mau nikah, malam ini malah kepergok sama laki-laki lain. Tanpa mendengarkan penjelasan, segera Gritsko melancarkan pukulan yang membuat tokoh utama kita pingsan. Kali ini di dalam mimpinya, Nikolai bertemu dengan para pengkritik karya seni dan segera melarikan diri karena ketakutan. Di jalanan, tokoh utama kita bertemu dengan Oksana yang menjelaskan tentang kemampuan Nikolai bukan hanya sekedar penglihatan atau mimpi, tapi Nikolai juga mampu menembus ke dunia orang mati, sama seperti saat ini. Oksana menyarankan agar Nikolai belajar mengendalikan. Jika tidak, maka Nikolai tidak akan bisa menangkap sang penunggang hitam. Selain itu, Oksana juga mengakui bahwa dirinya lah yang mendatangi Nikolai dalam mimpi beberapa malam lalu dengan menyamar menjadi Eliza. Pagi harinya, Nikolai terbangun di penginapan dan disambut oleh Jakim dengan ramuan anti mabuk yang rasanya luar biasa busuk. Jakim juga mengatakan bahwa sebelumnya Vakula sempat datang membawa beberapa sketsa para gadis yang menjadi korban, dan di saat yang sama pula Nikolai menyadari sebuah peti. Jakim meminta maaf karena lupa menyampaikan bahwa peti itu adalah milik Tuan Yakov. Dalam pesannya, Yakov mengatakan jika terjadi sesuatu, peti tersebut harus diserahkan kepada Nikolai, namun tidak ada yang tahu di mana kuncinya. Malam harinya, pesta pernikahan Paraska dan Gritsko digelar. Semua bersukaria, minum-minum, dan berdansa. Namun, di tengah pesta tersebut, Paraska masih dihantui oleh penampakan sang ibu.
Sementara itu, tokoh utama kita menemui Dr. Leopold untuk mengetahui bahan-bahan lilin yang ditemukan di rumah Kafronya. Dan menurut penglihatan gaib Nikolai, lilin itu mengeluarkan asap hijau. Bukannya mendengarkan, Nikolai malah plonga-plongo hingga akhirnya. Dalam mimpi kali ini, Nikolai dihampiri oleh kritikus dan ditertawai karena ingin menulis tentang Dikanka dan penunggang hitam misterius. Tiba-tiba kepala kritikus dan dua wanita pendampingnya berubah menjadi kepala babi, dan di saat yang sama sebuah tamparan membangunkan Nikolai yang ternyata itu adalah tamparan Leopold. Sang dokter itu menjelaskan bahwa lilin yang dibawa Nikolai juga dicampur racun halusinasi, membuat orang yang menghirup asapnya menjadi sangat ketakutan. Sebagai perumpamaan, ini mirip racun di film Batman Begins tahun 2005. Sebelumnya, Solopi sempat menjelaskan bahwa lilin tersebut dibeli oleh Paraska dari pasar Poltava. Tentunya orang yang menyalakan lilin pastilah orang yang mengetahui fungsinya dan menggunakannya untuk menghabisi Kafronya. Si pelaku tidak menghabisi dengan pisau karena korban sudah lebih dulu tewas akibat serangan jantung, dan pelakunya adalah Paraska. Nikolai pun segera menghampiri Solopi di pesta. Sebagai informasi, Solopi hadir di pesta pernikahan Paraska karena mendapat izin dari Blink. Solopi yang tidak bisa mengelak lagi akhirnya menjelaskan bahwa dia sengaja mengaku sebagai pembunuh demi Paraska karena merasa bersalah selama ini mengabaikan pengkhianatan Kafronya. Jadi ketika melihat putrinya menghabisi Kafronya, Solopi pun hanya bisa diam dan menyembunyikan segalanya. Tiba-tiba Solopi mencekik Nikolai dan keributan pun dimulai sampai akhirnya Blink bertindak. Nikolai nyaris lewat, tapi kini yang terpenting adalah mengejar Paraska yang melarikan diri bersama Gritsko. Sementara itu, dalam pelarian, kaki Gritsko tertahan akar pohon, sedangkan Paraska yang tidak tahu terus melanjutkan naik perahu. Wanita itu mengira yang dihadapannya adalah Gritsko, sehingga menceritakan semua proses pembunuhan yang dilakukan, serta menjelaskan harapan penghapusan dosa di tempat baru. Ketika sadar, ternyata dari tadi ia berbicara dengan hantu Kafronya, dan ternyata perahu sedang menuju ke tepian, di mana penunggang hitam telah menunggu. Teriakan Paraska terdengar oleh kelompok Nikolai sehingga mereka segera mengikuti suara tersebut. Namun tiba-tiba saja Kafronya menghalangi, bahkan menggunakan sihirnya untuk mengacaukan kelompok Nikolai. Beruntung Leopold yang awalnya pingsan terbangun dan segera menyalakan lilin. Itu membuat Kafronya ketakutan, apalagi setelah melihat wajah Nikolai dalam mode dark. Film pun ditutup dengan menampilkan keesokan harinya, kelompok Nikolai plus Bink menemukan Paraska dalam kondisi tak bernyawa di perahu, dan pastinya ini membuat Solopi dan Gritsko sangat terpukul. Terlihat juga Svitka di atas rumput, lalu adegan berpindah menampilkan kelompok Nikolai yang terdiri dari Nikolai sendiri, Jakim, Vakula, dan Leopold sepakat untuk memburu penunggang hitam. Tapi sebelum itu, mereka akan membuka kotak peninggalan Tuan Yakov. Tiba-tiba saja tokoh utama kita mendapatkan penglihatan baru yang memberi petunjuk bahwa target selanjutnya Eliza. Terakhir ditampilkan juga Tuan Yakov yang berjalan menuju tebing memperhatikan desa dengan tatapan misterius. Bagaimanakah kelanjutannya? Akankah jagoan kita berhasil menangkap sang penunggang hitam? Dan tamat. Sebuah film thriller misteri Rusia yang menggabungkan detektif investigasi dengan horor supranatural khas cerita rakyat Slavia. Film ini bisa dibilang awal mula dari semesta Gogol versi modern, karena tokoh Nikolai Gogol yang aslinya dikenal sebagai penulis legendaris di dunia nyata, di sini dibuat seperti karakter muda yang masih rapuh, gugup, dan sering diremehkan. Tapi justru punya kemampuan aneh yang membuatnya menjadi kunci utama dalam memecahkan kasus. Latar waktunya berada di era Kekaisaran Rusia, ketika hukum masih keras, desa-desa terpencil masih percaya tahayul, dan masyarakat hidup dalam bayang-bayang legenda kuno. Jadi suasananya terasa kelam, dingin, dan penuh tekanan sejak awal.
Yang saya suka adalah cara filmnya memadukan dua dunia secara berlapis. Di satu sisi, ini tetap investigasi kriminal yang ada logikanya. Mereka menginterogasi warga, menelusuri jejak, mencocokkan motif, dan memeriksa hubungan sosial di desa. Tapi di sisi lain, film ini juga sengaja menonjolkan nuansa mistik seperti ritual, kutukan, dan rasa takut kolektif masyarakat desa yang percaya bahwa pelakunya bukan manusia. Jadi penonton dibuat ikut bertanya-tanya, ini pembunuhan biasa yang memakai cara sadis dan simbol-simbol untuk menakuti orang, atau benar-benar ada sesuatu dari dunia lain yang sedang bermain-main di Dikanka. Untuk sequel kedua, ceritanya tidak benar-benar mulai dari nol lagi, tapi langsung melanjutkan konflik yang sudah dibuka di film pertama. Skala terornya dibuat lebih besar, unsur supranaturalnya makin kuat, dan filmnya mulai masuk lebih dalam ke makhluk-makhluk legenda serta sisi gelap Dikanka yang belum sepenuhnya terungkap. Kalau di film pertama ini fokusnya masih pada siapa pembunuhnya dan bagaimana Nikolai bisa ikut menyusun potongan misteri, maka di sequel lebih terasa seperti tahap di mana Nikolai sudah terlibat terlalu jauh, dan kasusnya mulai berubah dari sekedar pembunuhan menjadi benturan antara manusia, rasa takut kolektif desa, dan kekuatan yang seperti punya akar kuno. Jadi semacam eskalasi, misterinya makin gila, horornya lebih tebal, dan dunia gogol makin terasa seperti semesta thriller okultisme yang serius. Jadi gimana? Lanjut nggak nih? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!